Malaikat sebagai realisasi doa. Allah itu dalam mewujudkan segala sesuatu. Dan dalam mengatur bumi langit tidak perlu suatu perantara apapun. Itu Allah yang maha berdiri sendiri. Tapi kita sebagai manusia yang berada di alam benda dan alam rendah yaitu alam bumi, maka kita butuh sesuatu sebagai perantara dari alam lain ke alam kita bisa wujud dan bisa dimanfaatkan. Seumpama orang pergi ke pasar, butuh uang sebagai realisasi suatu barang yang kita kehendaki bisa wujud di tangan kita menjadi milik kita dan bisa kita daya gunakan manfaat barang itu bisa kita ambil. Begitu juga ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah entah itu berupa anugerah pemberian atau terwujudnya sebuah doa, maka kita butuh sesuatu itu menjadi terrealisasi, menjadi real dan nyata di dunia kita, dari alam tinggi ke alam rendah. Karena dari alam tinggi keluar dari hadrotillah ke alam tinggi. Ketika masuk ke alam rendah, maka harus melewati alam malakut, atau alam malaikat. Malaikat mendapat perintah Allah dari wujud mutlak, membawanya melintasi alam malakut masuk ke alam manusia. Jadi bukan Allah yang membutuhkan segala sesuatu itu wujud. Tapi kita yang terbatas dengan indra-indra, maka kita membutuhkan wujud yang bisa ditangkap oleh indra dan bisa dicerna oleh rasa. Artinya kita mutlak butuh malaikat untuk merealisasikan doa atau anugerah Allah. Makanya ada malaikat Jibril yang merealisasikan wahyu. Yang asalnya wujud mutlak menjadi wujud yang bisa dibaca dan bisa ditulis dengan aksara. Wujud mutlak itu wujud yang tidak serupanan di alam jasad. Karena masih mutlak, wujudnya tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa diurai dengan apa juga di alam rendah. Butuh malaikat untuk menguraikan. Jadi alam malaikat itu pengurai, terang dari wujud mutlak wujud yang tidak mutlak. Ada yang menganggap kalau memakai tasbih atau garam yang saya berikan itu di situ adalah syirik. Di dalam tasbih yang bekerja itu malaikat. Jadi itu sama sekali bukan kemauan saya. Karena malaikat itu hanya tunduk pada Allah, bukan tunduk pada saya. Tasbih ada malaikatnya itu agar memudahkan realisasi dari doa kita kepada Allah. Kalau dalam prakteknya berdoa, maka doa itu harus melewati 7 langit. Dan hanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, doanya mudah diijabah. Nah untuk orang awam bagaimana? Mereka bisa diijabah doanya. Bisa, tapi harus dompleng kepada orang yang diijabah doanya, baru doa itu bisa menerobos langit. Makanya diupayakan ada tasbih yang ada malaikatnya itu dalam rangka nebeng itu. Kayak doa, menggunakan nama saya itu maksudnya nebeng, jadi misal karena nebeng saya. Maka ketika dia itu ke langit, semua pintu langit akan terbuka. Dan doa sampai kepada Allah dan diijabah. Lalu ijabah doa dibawa turun oleh malaikat. Disampaikan ke malaikat yang digaram itu. Agar merealisasikan isinya doa permintaan. Misal mengobati maka malaikat di dalam tasbih akan bertindak sesuai doa. Dan tidak melanggar larangan Allah. Makanya ketika berdoa, kamu mau minta apa?
Mau minta dibersihkan dari gangguan jin ruqyah. Ingin usaha lancar, jualan laris, tanaman subur, susah air agar air sumber banyak, jual tanah rumah, ingin dapat pekerjaan, benteng diri dan rumah, membersihkan rumah, kantor dari gangguan, mendatangkan orang yang kerja sama apa saja doa. Jadi prosesinya seperti itu kalau dijelaskan, sama sekali tidak keluar dari kehendak dan anugerah Allah. Jadi jelas tidak ada unsur syirik atau penyekutuan terhadap Allah. Karena malaikat itu atas perintah Allah. Lalu kenapa memakai izin Kiai Nur? Tidak memakai dengan izin Allah. Malaikat-malaikat itu diperintah Allah untuk mentaati saya. Jadi mereka otomatis mendengarkan saya. Bukan orang lain. Sebab mereka harus mentaati perintah Allah. Dan isi perintah Allah itu taat pada Kiai Nur. Ya gak beda ada tentara datang ke rumahmu. Lalu kamu bertanya pada tentara itu, ini atas izin siapa? Mereka akan menjawab atas izin komandan, bukan atas izin Allah. Semoga paham. Bisakah seseorang itu punya khodam malaikat? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka, mereka semua pun bersujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Al-Baqarah 34. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini para ulama memaknainya berbeda-beda, tapi saya memaknainya sujud di sini adalah sujud melayani. Allah memerintahkan malaikat agar taat melayani Adam dan anak cucu Adam. Memang kalau kita mau merenungkan sebenarnya malaikat itu diciptakan untuk melayani manusia. Dalam hal umum manusia, itu sadar atau tidak sadar selalu dilayani malaikat. Malaikat yang menggiring mendung, meniupkan angin, menurunkan hujan, menggelindingkan matahari, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan buah, dan menjadikannya matang, itu mungkin masih tidak kita sadari, dan kita anggap sebagai kejadian alam. Lalu malaikat mencatatkan amal kita, dua malaikat selalu setiap mencatatkan amal kita, tanpa minta bayaran, tak pernah minta kertas, tak pernah minta tinta. Coba kalau tiap hari kita mencatat amal kita sendiri, berapa kertas kita habiskan? Malaikat maut siap mencabutkan nyawa kita ketika kita mati. Kita waktu lahir memanggil dukun kelahiran. Tapi waktu mau mati kita tak usah memanggil dukun kematian. Sudah ada malaikat maut yang akan siap mengambilkan nyawa kita. Tidak usah bayar, gratis, dan akan membawa nyawa kita ke akhirat. Kita tidak perlu mencari akhirat dengan GPS. Dan tak perlu menyewa kendaraan untuk berangkat ke sana. Semua gratis. Tis-tis. Juga ketika kita dikubur, ditanya soal pertanyaan kubur, kita gak perlu nyewa tukang tanya. Sudah ada malaikat yang menanyai. Juga misal di dalam kubur kita disiksa, tidak usah bawa alat siksa sendiri, sudah dibawakan malaikat, dan lebih komplit alat siksanya, jadi jangan khawatir. Setelah di akhirat, juga begitu, kita misal disiksa di sana. Akan ada malaikat yang siap sedia meluangkan waktu untuk menyiksa kita, itu gratis,
kalau mati disiksa gak usah repot bawa tukang siksa dari dunia, di sana sudah ada malaikat yang melayani bagian menyiksa, walau sampai kiamat kita disiksa kita tidak usah bayar bulanan menggaji mereka untuk menyiksa kita. Tenang kita tinggal duduk manis disiksa. Bahkan alat akad siksa disediakan. Dan alat-alat itu juga gratis tak perlu sewa. Jika kita mendapat nikmat di akhirat juga ada malaikat yang menyediakan keperluan kita, jadi manusia. Itu umpama bos saja. Bahkan jika kita masuk neraka, malaikat itu dengan senang hati melemparkan kita ke dalam neraka. Bahkan kita diantar ditunjukkan jalannya. Agar gak kesasar ke surga, itu semua pelayanan yang diberikan mereka semua gratis. Setelah mengantar kita ke neraka mereka tak minta tip atau uang pelancar. Setelah di dalam neraka, jangan mengira dimintai suruh bayar abis harga bahan bakar neraka, santai di neraka itu semua apinya disediakan untuk yang di sana, tak perlu bayar sewa, misal di neraka. Selamanya tinggal di situ, jangan khawatir. Tidak akan serupiah pun dimintai bayar sewa, semua disediakan gratis. Juga alat-alat siksaannya lengkap komplit, alatnya nyewa. Gak lah, semua disediakan khusus, tidak usah sewa, dan malaikat di sana coba karena melayani kita, sampai mereka rela ikut masuk neraka. Apa itu gak pengorbanan yang besar? Karena keprofesionalan mereka sampai ikut di dalam neraka. Karena melayani menyiksa kita, dan kita tak bayar sama sekali untuk bisa mendapatkan pelayanan yang eksklusif. Sebaliknya jika kita ke surga juga akan diantar jalannya, digiring, itu sebagai bentuk pelayanan mereka. Artinya kita dilayani semua tak peduli orang Islam atau orang kafir, tidak dibeda-bedakan. Artinya, semua orang itu dikhodami malaikat. Khodam itu artinya pelayan. Lalu dalam hal khusus, atau bagi orang tertentu akan dilayani malaikat, mendapat pelayan malaikat bagi orang tertentu juga tidak sulit. Jika kita sholat, zikir, wudhu dan melakukan ibadah apapun kok kita melakukannya dipadukan antara syariat dan hakikat, maka dari semua aktivitas ibadah kita akan keluar malaikatnya. Keluar malaikatnya itu karena malaikat itu setelah ada perintah ibadah dari Allah kepada manusia, maka malaikat itu diciptakan dari cahaya ibadah manusia. Ketika manusia beribadah dan keluar malaikat dari ibadahnya, malaikat-malaikat itu ke langit. Jika sudah 10.000 malaikat keluar dari ibadah kita ke langit, menghadap Allah, maka kita akan mendapatkan malaikat satu pemberian Allah, yang akan menempati pori-pori kita. Setiap 10.000 kita setoran, kita dapat satu, terus begitu. Akhirnya kita mempunyai malaikat banyak di pori-pori. Jika masih di bawah 1 juta, namanya hikmah. Jika lebih dari 1 juta di bawah 1 miliar, namanya maunah pertolongannya Allah. Jika sampai 1 miliar namanya karomah. Jadi 1 karomah itu terbentuk dari 1 miliar malaikat. Gunanya malaikat itu banyak, ketika menempati tubuh kita, sebagai pelindung, sebagai penyimpan ilmu. Jadi jika kita punya banyak malaikat maka para aulia akan datang berbondong-bondong mendatangi kita, untuk memberikan ilmunya. Makanya kita jika punya malaikat banyak, kita bisa disebut warasatul anbiya,
Karena mewarisi ilmu-ilmu yang diwariskan turun-temurun. Mereka itu pada ingin mewariskan ilmu. Maksudnya apa? Kalau ilmu itu kita pakai, mereka akan mendapatkan manfaat yaitu terkirimi pahala. Jadi orang bisa punya khodam malaikat, prosesnya seperti itu, di awal, memperbaiki ibadah kita padukan antara ibadah syariat dan hakikat, baru bisa keluar malaikatnya dari ibadah kita. Jika hanya menjalankan ibadah syariat saja, ya sampai ibadah 1000 tahun juga tak akan keluar malaikat satupun. Artinya tak akan setoran malaikat kepada Allah, karena tidak setoran ya tentu tak akan punya malaikat. Pemberian Allah, apalagi sampai punya karomah, padahal karomah itu dari malaikat miliaran. Semoga paham.